Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al aizza, yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Panglima Kodam, yang mewakili Kapolda, Bapak PLT Kanwil Jawa Tengah, pendek kata semua penjabat yang hadir lah, baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya cintai saudaraku Dr. Nur Ahmad, pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang, Suryatan wa Tanfidiyatan, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak teristimewa, adik-adikku, remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Awal tahun Hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri, ngrayangi awake dhewe, ngrayangi awake wong diamuk ngono, mengoreksi, meninjau kembali. Saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk, meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, sibuk yang enggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum sebagai hamba Allah yang dipasrahi Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari, mungkin mata saya yang agak rabun, saya lihat kok enggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Odoh nek pas pengajian gini ya kita beda, do kuplukan kabeh, malah ada durung kaji bareng ketunan kaji. Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, nguyai do ngadeg kabeh.
Jadi sing santri sing endi sing ora santri sing endi gak jelas. Kabeh nguyahe ngadeg ning pinggir dalan. Yang suka berkelahi juga bukan yang non Islam saja, yang Islam lebih banyak. Sing korupsi itu jenenge ae Islami banget. Sampai lihat itu sing ketangkep loh ya. Nggak tahu yang nggak ketangkep. Yang ketangkep itu jenenge Islami banget. Nggak usah saya sebutkan namanya lah, itu kurang etis. Sampean cari sendiri, sampean lihat sendiri itu yang ketangkep jenenge itu. Islami itu. Jadi kita sekarang ini perlu melihat, karena penanggalan Hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu pilihannya banyak, tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sangat menandai dua kehidupan. Pertama, kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian, dan di Madinah. Madinah itu bahasa sekarangnya modern. Madinah itu, makanya orang sering bilang Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah, bukan supaya do madanan kan. Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Lah untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu, atau dari sekarang ke nanti, atau dari hari ini ke besok, itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa, selama ini kita itu ngapain. Kalau sudah baik, ngapain hijrah gitu. Kalau kita selama ini merasa sudah baik, bos rasa hijrah yang dindi sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak, kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam, ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini, kita ini di dalam setahun misalnya, kira-kira baca Qurannya itu seberapa? Katam ping pirong? Atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk. Jadi tanyaannya, kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak? Ada yang sebagian tidak baca Quran, atau sebagian kecil tidak baca Quran, atau sebagian besar tidak membaca Quran, atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan.
Ini ada jawaban iya, ini jujur sekali. Bahkan sebelum habis Ramadannya, Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu. Nanti bulan Sa'ban atau Ruwah mulai gajeki aku duwe Quran iku ning ndi untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyanyi bis malam, ngewebutnya itu. Karena pamrihnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal 3 kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam 3 kali. Ya dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua. Nggak jelas, orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan MUI, ini ada MUI enggak ini? MUI ya, itu saya pernah usulkan, mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan. Ini kan usumnya survei, musimnya apa namanya istilahnya, survei, penelitian, dan hebat itu. Survei sekarang itu tahu, pilkada masih belum, sudah tahu siapa yang akan menang. Itu kan hebat banget itu. Lah, mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal tok ae. Penggawean opo itu? Sing halal luwih akeh timbangane sing haram, kok nggawe label halal itu golek penggawean ae. Jadi muni label haram kan mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik, liyane halal kabeh kok nggawe label halal. Men golek penggawean. Aku gegetan mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini, mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan pedoman hidup saya adalah Al-Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah, soal menggandakan uang ya ada di Quran. Apalagi menggandakan istri ya, teman-teman. Tapi tidak pernah disurvei, coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah ini? Belum. Kalau sudah misalnya